Wow, karakterku Philip pengen berubah jadi 3D. Halo semuanya, Firly Azuki di sini penuhi harimu dengan warna cahaya dan aksi. Halo semuanya, apa kabar? Ya, maaf ya aku nggak pakai facecam hari ini karena ini kan video speedrun modeling ya, yang dimana kalian tuh fokus ke videonya berarti. Dan di sini aku pakai musik kok. Jadi ya biar nggak sepi-sepi amat, di videonya aku kasih musik lofi. Pastinya kalian udah tahu ya, kalau aku itu pernah buat karakter 3D di Blender yang ada di story Instagramku dan portofolio aku. Dan itu juga low poly ya, karena aku juga belum buat karakterku sendiri. Dan itu yang high poly di portofolio pun gagal ya, karena aku masih kurang tahu. Atau kayak lebih jelasnya itu kayak aku nggak mau buang banyak waktu di satu model, dan juga aku pengen nyoba hal baru gitu. Jadi aku mutusin buat karakter lagi dan dibikin jadi video. Kalian yang sepunya Blender pasti tahu ya, aku itu lupa di sini pas bikin kepala karakternya itu kayak nggak pakai efek mirror. Karena nyadarnya di akhir, jadi ya terusin aja lah meski capek sih nyeleksinya. Jadi muka karakterku itu kayak agak bulat atau rounded ya. Jadi aku bikinnya agak dempul atau cabi ya, menyesuaikan karakter aja. Dan kalau kalian anak animasi pastinya tahu yang namanya mark seam ya. Nah itu dibagi jadi 3 di bagian buat di kepalanya, yaitu buat alis, mata, mulut. Itu low poly sangat penting banget ya. Tapi jujur aja ya, aku pernah juga nyoba high poly dan nggak low poly atau high poly, pastinya yang susah itu di wajah ya. Kalau kalian mau tahu aku belajar 3D dari mana, aku itu belajar dari video YouTube-nya channel Sorry Stacy. Dia itu seorang musisi, seorang 3D modeling juga, dan seorang artist juga. Jadi ya, dia sangat motivasi aku banget. Jadi pas lihat videonya dia upload tuh, rasanya pengen nyoba 3D lagi gitu. Karena dari dulu juga aku suka banget sama orang yang lebih dari satu kemampuan. Untuk badan sebenarnya agak tebal ya, tapi masih ramping. Karena karakter ini sebenarnya latar belakangnya itu masih anak-anak remaja, jadi aku nggak mau buat dia itu seperti kayak kelihatan orang dewasa gitu. Masih agak kecil, tapi ya sesuaikan gitu. Dan yang menurutku yang paling susah atau rumit ya dari pembuatan tubuhnya yaitu buat lengan sama tangan. Kadang ada bagian atau vertices ya, kalau kalian udah familiar sama Blender, itu ada kayak untuk tekukan itu sangat beda banget gitu. Apalagi jari-jari yang kayak bentuknya itu kecil-kecil ya, nggak 2D nggak 3D ya. Awalnya aku pengen masukin model rambut itu sebagai hal kerumitan juga, tapi menurutku model rambut itu hal yang paling asik. Karena model rambut di low poly itu kayak lebih mengutamakan bentuk gitu dibandingkan tekstur atau yang lainnya. Jadi ada kebebasan lah di sini gitu. Kalau kalian menanyakan kenapa model rambutnya si Firly itu kayak begini, itu karena aku suka banget sama anime Shota. Dan rasanya kalau anime nggak ada poni itu kayak kurang gitu. Jadi aku tambahin poni aja biar kayak animenya dapet gitu serasanya. Kita masuk ke bagian aksesoris dan pakaian ya.
Sebenarnya konsep karakterku itu simpel, kayak pergabungan seorang pelukis sama orang kantoran gitu. Aku nggak akan jelasin maknanya satu-satu, tapi dasi itu kayak penambah estetika di dalam ilustrasi gitu. Kalau kalian tahu Hatsune Miku atau karakter Vocaloid lainnya gitu ya, yang pakai dasi, itu ilustrasinya bagus banget di outfit aslinya gitu, yang pakai dasi. Juga pola dasi itu bervarian, jadi kenapa aku pengen banget karakterku itu pakai dasi gitu. Dan untuk kayak aksesoris hati ya, itu karena aku suka banget bentuknya. Dan makna hati itu juga banyak gitu kalau soal perasaan. Ini sebenarnya pin baju ya dari karakterku sebagai identitas aja. Dan untuk baret, itu agar ciri khas pelukis atau senimannya itu ada gitu. Jadi vibes dari karakternya itu ada. Bukan cuma imut, tapi bisa membawakan ciri khas yang lebih kuat agar mudah dikenali. Dan kalau kalian tanya kenapa karakter si Firly ini pakai jepitan, itu artinya 12 ya. Sebenarnya karakter ini ada varian banyak banget warnanya, dan totalnya itu ada 12, termasuk hitam dan putih yang tadi aku sebutin di intro. Dan kalau dibilang kenapa warna merah, aku cuma ngikutin teori warna yang dimana harus ada satu warna yang berbeda dari keseluruhan warna lainnya gitu, untuk jadi titik fokus dan titik utama. Texturing adalah bagian yang paling saya suka. Di Blender tuh mulai nyusun bagian-bagian yang pengen diwarnain gitu. Dan menurutku ini yang paling ribet karena ini nyusun-nyusun bagian gitu. Gak ngasal, dan intinya semakin besar itu kualitasnya makin bagus, dan makin kecil itu kualitasnya makin burik. Nah, jadi kita harus besar kecilin bagian teksturnya itu kayak harus menyesuaikan sudut pandang mata orang lihat karakter model kita gitu. Misalnya yang harus ditingkatkan kualitasnya yaitu baju, celana karena mudah banget dilihat orang di situ. Dan untuk bagian-bagian kecil seperti jepitan, sepatu, kuku mungkin ya nggak apa-apa gitu di kualitas rendah. Oke, karena ngekelas mulu di bagian texturing ini jadi singkat aja ya. Gambar tekstur itu sebenarnya bisa di Blender, cuma kayak terbatas. Jadi aku jadikan sebagai patokan aja buat penempatan tekstur di karakternya. Nah, setelah udah jadi, baru deh rapin di aplikasi lain kayak CSP atau aplikasi gambar lainnya. Sebelum dan sesudah. Karena aku mau nyoba animasi juga di Blender, jadi aku tambahin tulang untuk karakterku. Dan yaps, jujur ya, bagian di sini tuh yang paling ngeselin, apalagi wake paintingnya atau penyeleksi bagian tubuh untuk mengikuti tulang yang pengen digerakin. Dan itu kadang ada bagian tubuh lain yang ikut bergerak juga, padahal jauh gitu dari tulang yang diseleksi. Proses ini lebih dari sekitar 30 menitan karena low poly juga, jadinya agak sulit untuk dimulusin ya. Aku juga udah pernah nyoba high poly dan itu gampang banget di bagian wake paintingnya apalagi. Ya karena mulus juga ya, tapi entah kenapa lihat high poly itu kayak nggak unik menurutku. Jadi aku pindah ke low poly gitu. Tapi di bagian akhir dari itu semua, sekarang karakternya udah bisa digerakin.
bagian ekspresi total ada 16 ekspresi ya, dan bisa dilihat prosesnya itu kayak narik-narik kabel satu-satu. Dan you know what, aku nggak akan jelasin semuanya, jadi aku kasih kalian video tutorial yang aku pelajarin buat ekspresi ini di Blender. Silahkan tonton tutorialnya, dan ini cuma mengandalkan gambar aja kok. Setelah semuanya udah dipasang dan wajahnya udah nyatu, maka tekstur wajahnya itu diberikan pengait gitu, kayak berupa tulang, agar pengubahan ekspresinya ketika dianimasin itu lebih mudah gitu, tinggal digeser-geser aja. Dan minusnya pakai wajah tekstur ini adalah terbatas, jadi aku gambar wajahnya itu serelate mungkin atau akan lebih banyak digunain. Dan yang terakhir untuk pose showcase-nya aku pakai pose ini. Dan ini dia hasilnya. Bisa dilihat tadi ya, perjalanannya nggak semulus yang dibayangkan. Jadi menurutku karakter ini mungkin kurang dari kata sempurna ya. Dan makasih banyak untuk kalian yang udah ngulik-ngulik portofolio dan karakter modelku yang sebelumnya. Sekarang karakter model Firly sudah jadi bagian dari keluarga Iblis Biru. Dan ya segitu aja, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa join komunitasku di WhatsApp dan juga di Discord. Dan dukung aku juga di Traktor ya, semua link ada di deskripsi. Ya segitu aja, semangat gambarnya!